Hai, bertemu kembali dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cantik. Yaitu dia ini adalah dulu pada saat usia 2 tahun dia sekolah dan juga dihabilitasi di Yayasan Aurika. Nah, kita sapa dulu ya. Hai Marlin. Halo, aku Marlin. Sekarang aku SMA dan dulu aku alumni sini. Pernah di sini. Oh iya, alumni Yayasan Aurika Ya, ya. alumni ya kan. Kan pernah di sini. Iya, betul. Betul sekali alumni Bu Iva sampai lupa. Oke. Marlin ini adalah pengguna alat bantu dengar yaitu implan koklea ya Marlin ya. Iya, dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun. Sekarang sudah besar, sudah SMA. Ya, waktu berlalu sangat cepat. Waktu berlalu sangat cepat. Oh, yes. Bu Iva jadi merasa tua. Dulu waktu Marlin usia 2 tahun dia selain habilitasi juga sekolah dulu masih PPT ya di Aurika. Jadi sekolah juga di Aurika. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol hari ini sama Marlin tentang pengalamannya waktu SD, SMP, SMA dan sekarang kan sudah kelas 3. Kita tanya-tanya juga tentang bagaimana persiapannya untuk masuk universitas ya Marlin ya. Wah, luar biasa sekali. Dan dengar-dengar jurusan yang mau diambil adalah Psikologi. Psikologi. Itu luar biasa. Pusing sebenarnya itu kuliah ya. Mata kuliahnya. Oke, nah sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu. Setelah SD, SMP, sampai SMA, Marlin sekolahnya di sekolah umum ya? Iya, sekolah umum. Kalau di SD, yang pertama kita ngobrolin dulu di SD. SD-nya di mana Marlin? Aku lulusan SD Kristen Anak Bangsa. Gitu. Ya, to be honest, ini bukan sekolah yang terkenal, jadi mungkin teman-teman mungkin jarang dengar ya, tapi kalau teman-teman search di Google ada kok. Tapi sudah melahirkan lulusan yang luar biasa. Wah. Marlin gitu ya. Enggak. Nah, pengalamannya Marlin waktu SD gimana pada saat Marlin kan pakai alat bantu ya. Pengalamannya seperti apa waktu SD? Bertemu dengan anak-anak yang memang reguler ya. Ya, yang mayoritas umum. Sejujurnya ini agak lupa-lupa ingat ya pengalaman waktu SD karena sudah lulus beberapa tahun yang lalu. Tapi so far waktu saya menjalani 6 tahun SD ya seru aja kok, teman-teman ya biasa aja. Paling cuma mereka kayak, oh kamu unik ya, udah gitu. Oh kamu unik ya gitu. Mereka selalu kayak, kamu gini-gini pinter ya gitu. Meskipun pakai alat gitu tapi maksudnya bisa unggul juga gitu. Maksudnya bisa menyamai mereka lah gitu. Bahkan banyak teman-teman saya itu kayak gak nyadar kalau bahwa itu saya beda dari mereka sebenarnya. Karena kan saya ngomongnya juga kata mereka sih, kamu ini kayak orang normal loh. Aku gak tahu loh kalau kamu ini pakai alat bantu dengar gitu. Kayak gitu. Karena memang Marlin ini diimplan dari usia kecil ya Marlin 2 tahun ya, intervensi dini juga termasuk. Nah di SD itu kan tantangannya pasti lebih banyak ya, masih kecil gitu kan ya, temannya juga banyak. Maksudnya satu kelas berapa saat itu Marlin kalau di SD itu? Dulu satu kelasnya itu 17 orang. Dan itu kalau angkatan saya dulu itu 3 kelas totalnya. Berarti ya sekitar 50 orang totalnya seangkatan. Satu angkatan 50 berarti dibagi gitu ya? 17. Dan itu sebenarnya cukup ribut juga ya? Cukup ribut ya kelasnya gitu ya? Suaranya. Waduh. Ingat saya pada waktu itu yang nggak terlalu keganggu gimana gitu. Karena kebetulan bukan yang sampai 40 orang gitu enggak. 17 orang menurut saya itu masih kategori yang biasa lah. Maksudnya bisa teratasi lah. Bisa teratasi dan bisa mendengar dengan jelas. Bisa beradaptasi lah juga. Kalau waktu SD itu masih terapi atau ini di Aurika? Waktu SD? Iya, waktu SD. Oh, sudah enggak. Sudah enggak ya? Karena kali waktu TK. TK ya. Jadi Marlin memang intervensi dini dan usianya masih sangat kecil ketika itu datang untuk habilitasi gitu ya. Masih yang
anak-anak bayi kalau kita bilang. Jadi kalau di SD memang tidak ada hal yang ya semua menerima gitu ya. Pernah digoda nggak, Marlin? Misalnya digoda maksudnya kayak apa contohnya? Kayak misalnya kayak kalau kamu pakai alat nggak denger atau apa gitu, gimana? Enggak sih. Karena kebetulan mungkin karena masih SD, jadi mungkin mayoritas kayak masih polos kayak ya anak-anak bermain ya. Masih ya udah kita temenan main-main, have fun bareng, belajar bareng gitu. Jadi kayak bukan yang mungkin nggak ada kepikiran untuk begitu ya kali ya. Soalnya teman-teman saya nggak ada yang begitu. Oh, oke. Berarti welcome ya, di teman-temannya sangat welcome ya. Wow. Nah, kalau pada saat lulus SD gitu ya. Nah, kalau di SD itu Marlin pernah mengikuti apa aja? Misalnya ada mungkin lomba atau apa gitu? Wah, saya waktu SD ini bukan anak yang aktif gimana-gimana ya. Cuman kalau kegiatan ya saya ikut eskul sih. Dan memang waktu itu sekolah SD saya itu mewajibkan untuk ikut eskul. Jadi waktu itu saya sempat ikut eskul bahasa Inggris, terus sama eskul keyboard. Oh, musik. Tapi itu pun ya bukan yang niat belajar gitu, enggak ya. Waktu itu kan cuma ya udah intinya memenuhi syarat aja. Ya tapi dapat sosialisasinya ya, bertemu dengan teman-teman gitu ya. Iya, dapat lah gitu. Sama adik-adik kelas beberapa kenal gitu dari eskul itu gitu. Oke. Nah, sekarang setelah lulus dari SD ke SMP. Nah, ada perbedaan dari SD ke SMP, Marlin? Oh ya, SMP-nya di mana dulu? Oh, SMP-nya saya pindah ke SMP Gloria 2. Pindah karena ya ingin memperluas sosialisasi. Karena kan waktu SD kan muridnya dikit gitu. Terus setelah kayak tanya siapa yang lanjut. Maksudnya yang sekolah SD saya yang anak bangsa ini itu ada SMP-nya. Cuman kayak ditanya siapa aja yang bakal lanjut di anak bangsa itu dikit. Nah, terus kayak pertimbangannya juga kalau misalnya saya lanjut di sana kan maksudnya saya secara sosialnya itu gak berkembang karena kan teman saya itu aja gitu. Oh, paling mungkin ya kemungkinan besar nambah mungkin 4-5 orang baru ya. Nah, sedangkan sisanya kan sudah saya kenal dari SD bahkan ada dari TK gitu. Jadi waktu masuk SMP saya memutuskan untuk pindah ke Gloria. Di Gloria 2 ya. Di SMP yang baru, perkenalan dengan teman-teman baru, lingkungan baru, sekolah baru, guru baru. Bagaimana tanggapan, maksudnya mereka gimana teman-temannya ketika tahu bahwa Marlin, apakah mereka tahu kan Marlin kan kalau SD seperti yang disampaikan sama teman-temannya ngomongnya jelas gitu ya. Orang-orang di sekitarnya malah tidak tahu kalau Marlin itu memang ada gangguan pendengaran gitu ya, memakai alat. Nah, waktu di SMP gimana, Marlin? Dulu sih, karena kan kalau SD itu kan saya dikunci terus rambutnya, jadi emang kelihatan gitu loh. Nah, SMP itu kan diurai rambutnya, jadi sudah panjang rambutnya. Rambutnya panjang. Terus waktu itu ya pengen nyoba aja kalau diurai kayak gimana. Nah, karena diurai kan ketutupan, jadi teman-teman gak langsung tahu gitu enggak. Cuman mereka baru tahu itu kan di sekolah Gloria itu kan ada Boys Brigade. Boys Brigade itu kayak pramuka, tapi kalau pramuka yang kita tahu pada umumnya kan yang coklat itu kayak yang pramuka Indonesia lah. Nah, kalau Boys Brigade ini pramuka kayak emang ke arah Kristen. Jadi pendidikannya emang Kristen lebih dominan gitu. Cuma ada baris-baris segala macam. Nah, dan untuk kegiatan BB atau Boys Brigade ini, itu kan yang para perempuan ini kan harus dikunci rambutnya. Nah, waktu itu saya dikuncir kan rambutnya kan memang diwajibkan kan. Dan di situ teman-teman saya baru tahu loh ini apa gitu kan. Malah awalnya pada kira ini apa sih yang buat dengerin musik itu. Earphone. Nah, mungkin headset. Dikira loh ini model baru loh kok aku baru tahu ada model kayak gini kayak gitu kan. Terus saya bilang enggak, ini alat bantu dengar. Terus mereka kayak kaget gitu. Loh, sorry, kamu ada gangguan iya tuh. Tapi kamu kayak orang normal-normal aja. Ya sama reaksinya kayak waktu teman-teman SD gitu. Cuma ya udah. Dan mereka mungkin karena SMP remaja pada fase itu kayak mungkin banyak penasaran ya kali ya. Jadi teman-teman saya nanya, loh kamu kok bisa kena ini? Kok bisa? Terus
biaya alatnya berapa, operasinya gimana, bla 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 segala macam. Jadi mereka kayak nanya-nanya gitu. Tapi ya saya jawab lah gitu. Itu bukan pertanyaan yang menyinggung perasaan saya, enggak. Ya saya justru sangat terbuka untuk menjawab, siapa tahu itu bisa apa ya, kayak membantu, kayak bukan mendoakan mereka punya keluarga yang kayak gitu, enggak. Tapi itu bisa jadi informasi tambahan lah buat mereka. Mungkin mereka punya kenalan apa ya. Mungkin dari saya mereka tahu gitu. Jadi Marlin malah menjelaskan ya, Iya, malah tidak minder bahwa saya ada Betul. kekurangan gitu ya. Marlin menjelaskan ini memang alat bantu dengar, Iya, ini betul. membantu saya untuk mendengar dengan lebih Iya, baik gitu ya. Begitu. Jadi dan semuanya akhirnya welcome ya Marlin ya. Welcome kok. Welcome. Sampai lulus pun. Atau ada beberapa peristiwa yang wah ini menyakitkan hati saya gitu atau enggak? Atau memang semuanya sampai lulus pun oke gitu. Itu ada satu orang itu kayak dia nggak terima gitu, kayak maksudnya teman saya ini memang normal gitu. Terus bukan bermaksud sombong ya, disclaimer dulu sebelumnya. Maksudnya nilai saya waktu ini kejadian waktu kelas 7 ya, itu masih offline. Itu tahun 2019-2020 itu. Oh berarti waktu COVID? Iya sebelum COVID itu. Oh sebelum COVID. Masih normal kan. Nah, terus teman saya ini kayak ya ini saya dengar dari temen lain ya, maksudnya dia nggak ngomong langsung kayak kamu ini gini nggak, cuman maksudnya saya dapat dari teman lain dan temennya ini bilang si ini loh kayak nggak terima kamu itu, maksudnya kamu ini kekurangan tapi kok bisa lebih di atasnya dia gitu. Terus saat itu nilainya Marlin atau apa yang lebih baik? Nilainya. Terus ya saya bilang loh cuman angka doang apa gitu kan, maksudnya saya nggak ngerasa yang kayak nomor satu gitu, enggak ya, saya biasa aja gitu. Cuman teman saya ini sekali lagi maksudnya dari teman saya, nggak tahu bener atau enggak. Cuman teman saya kayak agak nggak terima gitu. Oke. Tapi setelah itu Marlin bisa mengatasinya ya? Bisa ya, saya ya udah pura-pura nggak tahu aja gitu. Ya masa iya saya datangin orangnya kan nggak mungkin, ya tambah bermasalah. Bermasalah, oke. Wow, pengalaman yang cukup ini ya. Ya namanya anak ABG ya. Kalau SMP masih ABG, ya. masih remaja. Masih gitu. remaja. Kayak senggol dikit apa gitu. Senggol dikit. Betul. Nah kalau SMP itu apakah Marlin juga ikut ekskul atau apa gitu? Kalau di Gloria ini ekskul nggak wajib. Jadi ini apa Boys Brigade tadi itu udah dikategorikan sebagai ekskul wajib. Oh. Tapi di luar itu kalau mau nambah kayak basket, badminton apa ada. Cuman saya nggak ikut karena malas sudah pulang sore juga. Terus masih harus belajar ulangan apa kayak gitu. Marlin juga ikut les-les juga ya? Les-les setelah pulang, les apa gitu? Dulu SMP cuma les bahasa Mandarin aja karena waktu itu Mandarinnya di Gloria sama yang sekolah saya SD itu kayak beda. Kayak lebih susah Mandarinnya di Gloria. Jadi kayak waktu awal kelas 7 itu kayak agak shock gitu. Kayak loh susah banget gitu. Jadi saya butuh bantuan guru les. Tapi kalau mau apa lain enggak sih. Belajar sendiri. Berarti SMP juga sering ikut lomba-lomba Kak Marlin, mungkin 17-an atau apa gitu. Kalau 17 kan memang wajib. Wajib ya? Oh. Di sekolah wajib gitu. Tapi ikut lomba selain 17 Agustus? Maksudnya kayak Olim gitu. Enggak. Saya enggak yang aktif-aktif gitu enggak. Tapi keren loh. Nah, setelah SMP lulus nilainya memuaskan pasti. Ya memuaskan karena kebantu karena pas COVID sih. Pas COVID ya. Pas COVID kan ya lebih banyak di rumah ya online. Di rumah, online gitu. Jadi ya ini jangan ditiru ya. Tapi dulu saya sama teman-teman saya itu kan kok ujian kan online. Terus kan gurunya kan nggak tahu. Ini sebenarnya salah ya. Ini jangan ditiru ya. Kerjasama lewatnya apa Discord gitu. Oh sama teman-temannya Marlin. Iya, waktu itu harusnya kan nggak boleh ya. Kan nggak boleh, itu kan nggak sesuai apa moral gitu kan. Cuman ya namanya juga remaja. Nah, terus sampai kan COVID online kayak mikir alah gurunya nggak tahu aja loh. Ya udah kerja sama teman terus buka Google iya. Ya makanya nilai saya waktu SMP itu kayak wow, padahal aslinya enggak. Loh, ada usaha, kadang kayak nyoba ngitung sendiri ada, cuman kadang kayak frustasi gitu apa kayak matematika, kadang kayak aduh ini apa, terus ya udah googling.
Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Tapi memang pada situ situasinya juga memang di rumah kan. Iya, jadi ya nggak apa-apa sih. Teman-teman saya kayak gak apa-apa, gurunya aja nggak tahu. Nah, dulu awalnya saya kan diajak kayak ayolah googling aja. Terus saya kayak gak apa-apa dah. Gurunya aja nggak tahu. Terus lama-lama ya keterusan sampai lulus SMP. Tapi kalau di SMP ini Marlin juga ada sahabat nggak, best friend atau apa? Satu orang, dan ya itu dari kelas 7 sampai lulus. Soalnya kan COVID juga kan, jadi kayak ya udah temennya itu aja. Berarti ini ya apa namanya, Marlin juga pada saat SMP juga banyak temennya ya? Nggak juga sih, Bu. Maksudnya best friend gitu. Best friend ada, tapi cuma satu orang aja. Satu orang aja. Misalnya ya? kayak cuma tahu ini si A, ini si B, udah. Cuman maksudnya yaudah temen. Teman. Cuma sebatas apa ya, kayak kenal gitu. Kenal. Dan kalau di SMP itu satu kelas berapa, Marlin? 25 orang. Dan per angkatan itu totalnya itu 9 kelas. Berarti Marlin satu kelas 25 orang ya? Iya, 25. Dan itu pasti gitu ya. Ya waktu awal kelas 7 itu kayak agak kaget gitu loh. Kagetnya karena lebih rame banget gitu. Lebih rame dari waktu SD ya? Iya, lebih rame. Terus waktu kan dikumpulin di aula waktu apa nih, MPLS. Iya, MPLS. Kayak ospek apa ya? Iya, penerimaan siswa baru. Pengenalan lingkungan sekolah itu kan dikumpulin. Terus kayak kaget kayak, wah banyak banget ini seangkatan gitu. Soalnya kan SD kan cuman berapa, 50 orang kan seangkatan. Jadi kayak sepi gitu. Ini tiba-tiba rame gitu. Pada saat pembelajaran pun Marlin ini enggak, apa namanya, kan satu kelas 25. Iya. Kesulitan enggak Marlin saat itu? Enggak sih. Oke ya, biasa ya. Biasa. Ya, karena intervensi dini ya. Jadi dari kecil sudah dilatih ya. Akhirnya pada saat besar keren. Kalau SMP berarti lulus gitu ya, terus ke SMA. Sekarang SMA. SMA gimana? Pertama kali masuk SMA saya sudah sweet 17 gitu. Pikirin begini. Gimana? Kalau SMA nih, SMA. Dulu kelas 10 karena waktu itu kan saya memang angkatan yang dimana itu masih peralihan dari COVID ke offline. Ya offline lah gitu. Jadi kayak dari online ke offline. Waktu SMP ya itu yang kayak saya tadi bilang udah kebiasaan googling apa kayak instan lah intinya gitu. Nah masuk SMA offline yang dimana saya kan harus berjuang gitu kan. Nah waktu dulu kelas 10 awal ya nilainya agak anjlok karena masih kaget itu dari online ke offline gitu. Yang dulunya saya gak pernah belajar gitu kayak males-malesan. Terus masuk SMP kayak kaget kayak ujian harus belajar sendiri, gak bisa googling apa gitu kan. Gak bisa kerja sama temen gitu. Terus ya agak kayak apa ya, harus berjuang sendiri gitu. Harus berjuang sendiri. Itu ini ya. Tapi wajar sih karena memang COVID itu kan cukup lama ya, 2 tahunan ya. 1,5 2 tahun. Iya, 2 tahun. Dimana 2 tahun itu ke offline-nya itu cuman 1 minggu kadang 1 kali kan ke sekolah. Nah, ketika SMA full offline. Bertemu dengan teman-teman baru lagi ya. Iya. Tapi itu pun yang masih kayak bingung. Saya kan maskeran semua jadi kayak oh iya sih maskeran ya. Ada kesulitannya nggak Marlin waktu maskeran gitu? Dengernya atau gimana? Waktu maskeran ini agak sulit itu nangkep ngomongnya. Bagi teman saya kan beberapa itu suaranya kecil gitu. Jadi kayak hah gitu kan. Kayak mendekat gitu. Hah apa? Sorry bisa diulang lagi gitu. Kadang ya itu. Komunikasinya agak susah gitu kayak kehalang masker gitu. Kehalang masker. Soalnya juga kadang kan saya kalau komunikasi ini kan kadang baca dari gerakan mulut kayak gitu. Jadi memang agak susah ya pada saat itu karena kan masih pakai masker gitu ya. Tapi pada saat itu di SMA itu SMA mana Marlin SMA-nya? Oh, saya lanjut di Gloria lagi. Oh, Gloria 2 juga. Soalnya nanggung 3 tahun lagi. Oh. Ya udah lanjut aja. Berarti temennya sama ya? Ada yang sama, ada yang enggak? Ada yang baru? Ya, waktu itu kelas saya yang kelas 10 ini ya mayoritas kebanyakan anak rantau. Jadi ya dapat baru lah gitu. Teman baru ya, artinya dapat kenalan baru ya, teman-teman yang memang ada lah yang sama dengan ada, tapi ya dulu kebetulan kelas saya kebanyakan isi anak rantau. Nah, kalau di SMA ini mereka tahu Marlin pakai alat bantu dengar?
implan. kayak kejadian kayak waktu SMP ya, waktu BB itu kan, maksudnya kegiatan boys weekend ini ada sampai SMA tuh. Ya itu mereka baru tahu gitu. Cuma mereka kayak ya sama reaksinya kayak waktu SMP, nanya-nanya kayak gitu, ya udah. Dan Marlin memang menjelaskan lagi ya bahwa nggak apa-apa, memang ini Nggak memang apa-apa, alat untuk saya belajar mendengar gitu ya. Wow. Nah di SMP ini, di SMA maksudnya, di Iya. SMA ini ada penjurusan kan Marlin ya? Yang angkatan saya adalah angkatan terakhir yang menggunakan kurikulum 2013. Terus angkatan bawah saya udah kurikulum merdeka ya Ya sekarang. kurikulum merdeka. Iya. Itu sudah nggak ada jurusan ya sekarang ya? Kalau di sekolah saya Gloria itu kelas 10 mereka dapat semua mapel. Maksudnya IPA, IPS dapat. Kayak akuntansi, terus fisika, kimia dapat semua mereka. Terus naik kelas 11 nanti ada ini apa? Kalau di Gloria nyebutnya kayak streaming 1, streaming 2, streaming 3, streaming 4. Nah, di mana kayak streaming 1. Nah, nanti kayak isinya ada yang 2 IPA dan 2 IPS. Terus ada yang 1 IPA, 2 IPS apa gitu. Tapi nanti di streaming ini kayak dijelasin juga. Streaming 1 ini fokusnya itu kayak kalau kamu mau masuk ini kedokteran gitu, terus kesehatan. Pokoknya jurusan yang di bidang kesehatan. Berarti kan otomatis isinya dominan IPA. Terus ada juga jurusan yang maksudnya fokusnya ke seni, humaniora kalau nggak salah ya. Itu ya mapelnya mungkin dominan IPS, ada yang fokusnya ke ekonomi, komputer kayak gitu. Oke. Berarti kalau sekarang gitu ya sistemnya. Iya, Kalau Marlin dulu masih jurusan ya? Iya, IPA IPS. Nah, Marlin jurusan apa? IPA. Kenapa memilih jurusan IPA? Atau itu memang sudah ditentukan dari nilai? Dulu waktu SMP itu kan masa sekolah SMP saya itu memfasilitasi itu kayak tes ini buat tahu masa kemampuanmu itu cocok di jurusan apa gitu kan. Terus waktu itu ya dibilangnya saya bisa masuk dua-duanya. Tapi lebih dominan IPA maksudnya. Terus yang satu itu. Terus yang kedua pertimbangannya sebenarnya waktu SMP itu sempat kayak ini gara-gara MBTI yang kepribadian gitu kayak itu ya taunya dari TikTok dari media sosial lah. Terus dari situ kayak tertarik, terus kayak SMP kayak sempat kayak ya udahlah kuliah psikologi aja gitu kan. Terus nah waktu itu kan kelas 9 semester 1 itu harus menentukan, karena kan saya jalur internal jadi kan lebih cepat kan gitu. Terus kayak waktu itu kayak bingung kayak aduh IPA atau IPS. Nah psikologi kan orang-orang kan umumnya ya harusnya kan dari IPS kan IPA yeah, gitu betul. kan. Umumnya orang-orang bilang begitu kan. Terus pada waktu itu saya itu masih bimbang psikologi enggak ya apa gitu kan. Nah terus kayaknya dari zaman orang tua saya gak tahu ya. Cuman ini juga pendapat saya. Kalau masuk IPS itu saya nggak bisa lincur ke jurusan saintek ya, saintek yang kayak kedokteran apa gitu kan, nggak bisa kan. Kalau misalnya di tengah jalan misalnya anggaplah saya masuk IPS, terus di tengah jalan, wih jadi dokter kayak keren banget gitu ya. Nah tapi kan saya nggak bisa lincur gitu kan. Lintas jurusan. Lintas jurusan. Kalau IPA saya kan masih bisa jujur ke IPS. Okay. Maksudnya nggak masalah gitu loh. Nggak masalah. Terus atau mungkin saya tetap mau jadi dokter misalnya. Masih bisa kan dikejar gitu kan. Jadi itu pertimbangannya. Terus ya dia masuk IPA gitu. Akhirnya masuk IPA. Wow, IPA susah nggak? Kalau saya kan anak IPS. Saya melihat IPA itu susah. Jujur ya susah. Dan mayoritas termasuk saya dan teman-teman saya adalah selalu ngeluh kayak harusnya IPS. Kayak ngeluh gitu kayak pusing banget bagi kayak dapat kimia atau kimia itu kayak karena waktu SMP juga kan kami nggak dapat basicnya sama sekali gitu. Kimia kan rumus molekul senyawa apa nggak ngerti udah saya. Itu terus fisika, terus matematika minat. Iya betul. Makanya kalau saya lihat anak dulu waktu kalau saya lihat anak matematika IPA, oh my god, mohon maaf saya IPS. Tapi IPS itu juga menghafal sih, lebih banyak menghafal, lebih banyak menghafalnya ya. Tapi kalau Marlin ketika di IPA itu juga ikut les-les tambahan. Ya ikut, soalnya ya seperti yang saya bilang tadi kelas 10 nilai saya anjlok agak drop, jadi ya
akhirnya saya ikut les gitu. Anu ya Pak, untuk menunjang ya. Kalau di SMA itu kan pasti namanya anak remaja gitu ya, sudah remaja, apa namanya, berbeda lah dengan pada saat SD sama SMP gitu kan. Maksudnya punya sahabat, punya bestie, best friend gitu. Ada ya. Yang waktu SMP itu masih bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang masih sahabatan. Masih. Ya, tapi karena dulu kelasku kan beda kelas. Sebenarnya saya sama sahabat saya yang waktu SMP ini satu jurusan. Tapi baru sekelas lagi ini kelas 12 sekarang ini. Kelas 10, kelas 11 nggak sekelas. Jadi kelas 10, kelas 11 ya saya temenannya sama yang lain. Terus ya ada sahabat baru gitu. Nah, selama di SMA selain kegiatan Bibi tadi ya, Bibi ikut kegiatan yang lain nggak Marlin? Atau hanya Bibi saja? Dulu itu sempet ikut biologi club waktu kelas biologi 11. club. Cuman sebenarnya itu saya ikut itu karena teman saya itu ngerengek kayak ayolah temenin aku kan. Dia nggak ada teman, terus ya waktu itu kan saya ya udahlah siapa tahu seru gitu kan. Ternyata enggak, ikut biologi club apa ngerjainnya soal olim gitu. Biologi club itu ya? Iya, maksudnya bukan disuruh ikut olim bukan, tapi maksudnya pembelajarannya bahan eskulnya itu loh, kayak topik eskulnya ya kita kayak latihan soal olim gitu loh. Maksudnya waduh mumet banget ini pusing banget, udah pusing hitung-hitungan ini tidak mau gak ngerti nih apa gitu. Soalnya di soal yang kita kerjain itu ada campuran kimia, matematika apa. Tapi Marlin tetap ikut ya? Cuma 1 semester aja. Semester 2 udah kayak udah sudah nyerah, mundur. Saya izin kayak Mister saya udah gak sanggup nih. Oh ya udah gak apa-apa. Jadi pamit keluar dari eskulnya. Nah, kalau di SMA biasanya ikut kan kalau selain itu tadi ya Bibi, terus pernah ikut juga biologi club gitu ya. Kalau nah kan ini momennya 17 Agustusan. Ikut nggak 17 Agustusan? Lomba-lomba. Ikut. Takut nggak sih Marlin kalau 17 Agustusan terus nanti kalau misalnya ikut lomba alatnya atau kenapa-napa enggak ya? Ya kan sebelumnya kan udah dikeluarin maksudnya daftar lombanya apa aja. Nah kebetulan ya 3 tahun betul-betul ikut tarik tambang. Lombanya fisik gitu. Lomba fisik. Kenapa? Memang karena suka, karena memang atau paksaan dari teman-teman? Kalau kelas 10 dulu yang pertama kekurangan anggota. Terus waktu itu kayak ya potensi kayak yang paling berisi lah waktu itu kayak. Jadi yaudah kamu ikut tarik tambang aja ya udah. Terus kelas 11 tahun lalu itu ya soalnya lomba lain itu kayak lebih ke apa ya? Kayak cerdas cermat apa gitu. Saya lupa gitu. Terus ya wis lah tarik tambang aja gitu, males mikir waktu itu. Terus waktu itu kan kebetulan jadwal lombanya kan kayak hari Jumat, terus Sabtu Minggu bisa istirahat lah mikirnya gitu kan. Terus kalau kelas 12 kemarin itu karena syarat itu harus ada cewek, nah ceweknya itu kurang berapa ya? 1 gitu. Terus udah kamu aja gitu. Akhirnya iya, tapi ya setelah 3 tahun ini baru kelas 12 ini tarik tambang masuk top 2 kelas saya. Tapi ya mati-matian tenaganya. Tapi memang susah loh tarik tambang itu sebenarnya karena ya, kan harus kompak. Kan manusia kan tarik menarik. Nariknya ya maksudnya ya berat. Iya, berat. Nah, kalau Marlin kan nanti setelah lulus rencananya mau di universitas mana Marlin? Kan ngambil psikologi, terus universitasnya di Widya Mandala gitu. Kalau psikologi itu kan ya kita tahu ya psikologi kan memang tentang psikologi ya. Iya. Psikologi. Ilmu tentang ini. Nah, kalau apa yang menarik dari psikologi buat Marlin? Maksudnya kayak kenapa tertarik psikologi? Iya, kenapa tertarik psikologi itu? Ya, sebenarnya tadi saya udah mention waktu SMP itu bermula gara-gara apa MBTI, kepribadian kayak introvert, extrovert kayak gitu lah. Terus bagi saya itu kayak sesuatu yang seru untuk dipelajari karena kan manusia itu kayak kompleks kepribadiannya gitu, kayak beragam gitu kayak seru ya maksudnya. Dan saya waktu itu sempat searching juga maksudnya di psikologi belajar apa aja. Ya belajar kayak tentang psikologi anak, tentang depresi, trauma, apa segala macam. Yang menurut saya itu
menarik untuk dipelajari gitu. Jadi memang Marlin tertariknya sudah dari awal ya, Iya. sejak yang itu tadi ya. Iya. Iya sih, memang keren sih psikologi itu. Iya. Bisa tahu kepribadian orang dari tulisannya saja. Ya itu kalau udah jago banget ya. Dari tulisannya, oh ini nih. Red flag nih, red flag. Paling Nah, nanti dikira cenayang. cenayang, dikira cenayang ya. Tahu, ini tahu tapi apa kok tahu gitu ya. Nah, Marlin, kan ini ingin masuk ke psikologi gitu ya. Iya. Kira-kira persiapannya apa, Marlin? Apa yang harus disiapkan menurut Marlin kalau untuk masuk ke universitas? Yang pertama nilai. Terus kalau misalnya sekolahnya kerjasama sama universitas itu menjadi peluang kesempatan untuk dapat kayak potongan-potongan gitu. Jadi ya lebih ke nilai sih kalau saya dulu persiapannya. Karena kelas 10 dulu nilainya kan anjlok gitu kan. Kelas 11 saya berjuang, nilainya tak naikin. Terus jadi kelas 12 ya dapat undangan dari apa? Universitas. Tapi ini universitas swasta ya. Jadi oh ini kamu dapat potongan sekian apa kayak gitu. Ya maksudnya tujuannya adalah yang pertama ya meringankan ekonomi lah. Maksudnya ya saya pribadi memang bukan keluarga yang kekurangan itu enggak. Cuma maksudnya biaya kuliah ini kan mahal. Kalau maksudnya biaya normalnya gitu loh. Terus kayak udah gitu kan saya ada kebutuhan alat ini kan. Takutnya bukan berharap ya, tapi maksudnya takutnya di tengah-tengah kuliah ada kebutuhan masalah alat atau ada masalah lain terus yang butuh biaya. Terus karena gara-gara kuliah saya orang tua saya terbebani kan kasihan. Jadi ya saya nyarinya yang potongan-potongan dari nilai-nilai itu. Keren loh ini pemikiran yang keren, luar biasa ini. Luar biasa banget. Kalau misalnya alat itu sering rusak nggak sih Marlin? Enggak ya? Atau masalah gitu? Kalau alat lebih ke masalah apa magnet. Kan kena keringet-keringet gitu. Jadi kayak berapa ya, 6 bulan sekali itu udah kayak mulai gak terlalu nempel gitu. Itu aja sih. Jadi Marlin ini juga berpikir untuk ya saving untuk alat juga. Dan kebutuhannya memang besar ya untuk kebutuhan alat. Bukan sesuatu yang murah. Bukan sesuatu yang murah, alat juga bukan sesuatu yang murah. Dan Marlin memikirkan itu juga, keren loh. Anak yang luar biasa. Karena kan jarang juga ya ada yang paham bahwa ya ini mahal. Ini biaya hidup saya juga, maksudnya biaya saya kuliah juga mahal. Itu kan nggak kepikiran sampai untuk begitu dapat potongan atau apa gitu kan. Nah, amazing Marlin. Pasti jadi mamanya terharu ini, jadi mamanya Marlin. Ya nggak tahu ya. Tapi berarti sudah dapat undangan atau sudah ada pengumuman? Sudah daftar juga di Widya Mandala kemarin. Dan sudah mendapatkan itu tadi ya? Ya potongan-potongan itu. Itu kan berarti harus berprestasi ya Marlin ya? Atau harus nilainya bagus gitu? Nilainya bagus, tapi kalau misalnya juga ikut olim, lomba-lomba itu ya dapat ya plusnya lagi. Maksudnya ya potongan lebih besar lagi gitu. Mungkin nanti teman saya itu ada, maksudnya emang dia anak olim gitu. Ya jelas dia dapat potongan besar, bahkan ada yang 100% gratis gitu. Tapi lumayan loh, bukan lumayan ya, potongan itu wow gitu ya untuk kita. Oh my God. Berarti ini sudah tinggal masuk aja ya? Ya tinggal masuk. Nanti tinggal masuk aja ya sudah. Nanti tinggal menunggu lulus, habis itu langsung wow, sudah direncanakan dari jauh-jauh hari gitu ya Marlin ya. Dari SMP berarti ya? Dari tapi sebenarnya waktu SMA di tengah perjalanan 3 tahun SMA ini sempet kayak kepikiran pengen jurusan yang lain nggak sih Marlin? Sebenarnya dari awal itu memang mantap psikologi, cuman ya orang sekitar kan tahu, tuh kamu anak IPA nggak mantap masuk psikologi. Ya kayak yang tadi bilang itu apa psikologi kan dari IPS harusnya loh, kamu anak IPA nggak mantap. Maksudnya loh kamu harus berjuang mati-matian di IPA yang dimana kayak gak gampang lah pelajarannya. Terus apa gitu, yakin tamu psikologi nggak kedokteran aja gitu kan, FK gitu kan, ada FKG apa kedokteran gigi, terus ada teknik kimia apa gitu. Itu sempat kayak kepikiran juga sih. Terus ya apa
nggak ini. grandma saya, kakek nenek lah kalau bahasa Indonesia. Kalau saya manggilnya kungkung, bobo itu ya. Itu karena mungkin mereka kan aliran yang masih pemikiran kuno ya. Jadi mereka kayak, mohon maaf ya untuk teman-teman yang mungkin udah di psikologi, mungkin tersinggung, tapi mereka kayak selalu kayak, tuh kamu mau ngurusin orang gila tak? Psikologi ya. Kalau di statementnya mereka kayak psikologi sama dengan ngurusin orang gila gitu. Ngurusin orang padahal beda ya. Beda. Ya mungkin ada berusaha sama kayak kita, cuma maksudnya ya jangan cuma berpikir begitu aja. Jadi kayak takutnya waktu saya udah masuk dan nyemplung, mungkin tiap tahun udah dimention tuh diomelin terus tiap kumpul keluarga besar kayak, ini kamu masih sekolah gitu. Itu sempat juga mau ke komputer, komputer science ya sebetulnya sekarang. Terus ya sempat mau komputer science gitu karena terus orang tua itu sempat kayak ya sama sih kayak, kamu mesti IPA nggak eman tak gitu kan. Terus ya sempat mau komputer gitu kan. Terus masuk kelas 12 kemarin itu kan bingung banget gitu kayak komputernya masih galau gitu kan, antara FKG atau komputer. Psikologi kayak opsi terakhir gitu loh. Terus kebetulan kemarin kan ada edufair di sekolah. Nah ya kan nanya lah universitas. Terus ada satu kayak orang kayak marketing nggak tahu ya. Pokoknya dia nanya, kamu suka coding nggak gitu? Nah nggak suka jangan gitu loh. Bisa, kamu sekedar bisa coding bisa, tapi kalau kamu nggak enjoy percuma gitu kan. Terus akhirnya setelah pertimbangan, terus mama saya bilang, kamu ini agak mati-matian ya kalau belajar matematika, hitung-hitungan itu kayak mati-matian gitu. Nah sedangkan di komputer kan memang bisa ada hitung-hitungannya lebih banyak kan. Terus akhirnya kayak setelah pertimbangan, coba setelah kamu psikologi ya gitu. Akhirnya psikologi ya. Terus psikologi kan juga setelah saya tanya ini apa kayak BK di sekolah, karena kan BK kan pasti lulusan psikologi kan. Betul. Terus saya tanya loh, apa kayak Miss ini maksudnya psikologi ini maksudnya emang benar dari IPS? Terus mereka bilang, loh enggak, justru anak IPA harusnya. Karena kan di psikologi kan belajar kayak tentang otak, saraf otak, terus hormon-hormon yang dimana itu memang mainnya di biologi. Yang dimana biologi kan jelas-jelas dari IPA. Dan mereka kayak, gak apa-apa, kamu masuk aja psikologi, mah itu jadi plusnya buat kamu. Kayak kamu tahu lah mungkin trik menghafal bagian-bagian apa, karena kan kamu mesti IPA dulu kan, jadi mesti tahu lah gitu. Dan memang psikologi itu kan akan benar-benar mengembangkan sosialnya Marlin ya. Kan bertemu dengan lebih banyak orang, lebih banyak kasus mungkin, lebih banyak kepribadian manusia yang beragam. Harus istilahnya menyelesaikan masalah gitu kan, itu juga harus ini. Nah itu memang lebih menantang sih kalau menurut saya psikologi juga. Ya semuanya sih sebenarnya kalau kuliah itu semua jurusan menantang semua. Oke, wow, semoga nanti ketika kuliah benar-benar lancar, sukses dan lulus SPSI. Nanti kesini lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, ditunggu berapa 4 tahun lagi. Nah, kalau Marlin punya hobi nggak? Jujur nggak ada sih, hobinya kayak udah main HP, tidur, udah. Bukan hobi yang kayak nonton drakor nggak? Tergantung sih. Saya soalnya nggak suka genre film yang romance itu nggak suka. Nah sedangkan drakor yang saya cari-cari itu kok dominan romance. Maksudnya yang saya kan lebih suka yang action gitu. Oh, suka yang action. Ya itulah intinya. Jadi agak jarang sih, maksudnya drakor yang genrenya action gitu. Jadi kayak jarang lah nonton gitu. Bahkan yang Queen of Tears yang lagi rame viral, lagi rame kemarin itu gak nonton juga. Padahal orang kayak bagus apa. Misalnya apaan gak tertarik kan. Jadi Marlin hobinya ya sebenarnya main HP gitu ya. Jalan-jalan, beli lipstik, beli ini gitu. Enggak sih, justru anaknya tuh agak mageran keluar dari rumah. Oh wah, keren ya. Loh, kalau dia aja ya ayo aja gak apa-apa kayak Mar, jalan yuk besok. Ya udah ayo gitu. Cuma aja kayak lebih seneng di rumah. Terus juga bangunnya siang. Karena ya soalnya hari-hari sekolah kemarin itu ya tidurnya jam 12, jam 1 belajar gitu, ya, karena PR. Jadi kayak rasanya berharga banget itu bisa tidur lama.
Iya, karena mengejar yang kemarin Iya, ya, ingin mengejar. masuk ke psikologi ini Masuk dengan itu universitas, tadi ya. ya. Wow, keren sekali Marlin. Untuk mencapai cita-citanya harus bekerja keras itu Marlin. Iya. Itu pembelajarannya luar biasa dari Marlin. Iya. Dan meringankan beban orang tua ya. Iya. Kadang-kadang pikirannya kan ya sudah memang itu kewajiban orang tua gitu. Iya. Tapi Marlin bisa berpikir seperti itu loh, keren loh. Terima kasih. Kalau hobi ya kadang-kadang ya mungkin Kadang-kadang. kita lebih suka action film gitu ya. Ya, kadang Kalau baca buku juga kok. baca buku ya. Buku novel sih, tapi bukan buku pelajaran ya. Novel romance, novel action. 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 Romance. Romance gak begitu suka ya. Gak apa-apa. Action juga keren. Iya. Kalau sekarang masih tetap sahabatan dengan teman sejak SMP? Masih ya, masih best friend. Jalan-jalan, nonton bersama sama teman-teman? Ya, kadang kalau misalnya emang lagi numpuk ya tugasnya, guys, pergi. Okay. Kalau pergi biasanya berdua aja atau ya, sama teman? Berdua, kadang ada teman lain juga. Tapi kalau sama teman-teman yang gitu, Marlin oke ya, maksudnya nggak sama mama ya, enggak ya? Enggak. Karena teman-temannya sudah paham ya kondisinya Marlin ya. Oke. Wow, luar biasa sekali. Nah, kalau Marlin ini anak tunggal ya? Iya, anak tunggal. Jadi belum tidak ada saudara, anak pertama dan anak terakhir. Anak pertama dan terakhir. Sepi nggak sih Marlin? Maksudnya anak tunggal kan, nggak ada saudara, nggak ada apa. Tapi sepupu-sepupu mungkin banyak ya? Ya banyak, tapi kebanyakan mereka masih kecil-kecil. Masih kecil ya, nggak ada yang seumuran ya Marlin ya? Ada, tapi ya nggak terlalu deket juga. Tapi ada sih sepupu deket satu ada, maksudnya tipe saya setahun sih. Dan emang masih dari kecil wis bareng gitu, liburan bareng apa, jadi ya udah deket lah. Gitu. Ya, karena kalau sudah besar itu kan punya dunia sendiri ya, yang memang ini. Kalau misalnya Marlin keluar-keluar kayak gitu, mama marah-marah ya, ayo Marlin cepat pulang gitu enggak? Kadang-kadang atau telepon terus. Biasanya saya udah janjian kayak pulang jam berapa, sampai jam berapa gitu kan. Oh jam 8, ya udah berarti jam 8 saya udah harus standby di ini apa? Saya di mall di lobby yang udah standby ditunggu jemput gitu. Ya. Untuk catatan ya, mamanya Marlin itu adalah mama yang sangat luar biasa dari kecil dan saya adalah saksinya. Jadi dulu Marlin waktu kecil, ini sedikit ya sebenarnya sedikit disclaimer. Disclaimer. Jadi sebenarnya ini jangan malu ya Marlin, tapi ini benar-benar. Jadi dulu waktu kecil gitu kan Marlin itu usia 2 tahun dia sudah sekolah dan sudah habilitasi. Nah, untuk anak kecil yang usianya 2 tahun pasti bangunnya itu kan susah ya. Bangunnya susah. Itu sama mamanya itu digendong dalam kondisi bangun, belum digantiin baju, dimasukkan ke mobil, nangis-nangis, habis itu di depan kelas dikasih ke saya Bu Iva, ini sekolah dia. Sebentar, saya gantiin baju. Jadi meskipun dia nangis, teriak-teriak, muntah-muntah, mamanya masuk sekolah. Luar biasa mamanya. Jujur saya gak ada ingatan, udah lupa. Mamanya luar biasa sekali Marlin ini. Jadi Marlin yang sekarang, yang seperti yang kita lihat sekarang, yang memang menata masa depannya sekarang itu tidak terlepas dari mamanya. Mamanya tegas, tapi juga cerewet, tapi juga disiplin. Itu mamanya Marlin dari kecil dan saya saksinya. Gitu. Saya tidak mengatakan itu sebagai dari orang-orang, tapi saya mengenal Marlin itu dari kecil. Jadi saya benar-benar tahu Marlin seperti apa. Mamanya keren, papanya keren. Mamanya itu akan misalnya Marlin makan gitu ya, waktunya dia belum terapi gitu, makan. Mamanya akan berbicara, membahasakan itu, nggak tanggung-tanggung. Sampai dia mulai makan, sampai selesai makan diomongin semua. Jadi memang dulu mamanya adalah orang tua yang sangat luar biasa. Maka jadilah Marlin yang sekarang. Jangan lupakan mama ya Marlin. Okay. Thank you mom. Thank you mom. Oke. Aduh jadi terharu. Salam buat mama Marlin.
Oke. Nah, Marlin, terima kasih sekali sudah Iya. menceritakan pengalaman-pengalamannya yang luar biasa. Oke. Nah, Marlin, ada ini nggak, apa namanya, pesan untuk sekarang kita kan ada untuk anak-anak yang gangguan dengar yang ingin menata masa depannya, menyongsong masa depannya. Iya. Silahkan, Marlin. Pesan dan kesan apa? Jangan pantang menyerah atau apa? Ya, walaupun kita punya keterbatasan, tapi jangan menjadikan keterbatasan itu kayak sebagai penghambat. Maksudnya, walaupun kita memang gangguan pendengaran, tapi percayalah kalau kita mau berjuang, kita mau berusaha, mau mencoba berbagai cara, kita pasti bisa mencapai tujuan itu. Gitu. Ya, betul sekali. Dan jangan lupa taat pada orang tua. Nomor satu. Iya. Ya, betul. Karena orang tua luar biasa loh. Ini mamanya Marlin luar biasa loh. Jadilah Marlin yang sekarang. Keren sekali. Baik, terima kasih Marlin Iya. atas waktunya. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol-ngobrol Iya. lagi. Nanti ditunggu di YouTube Yayasan Aurika. Muncullah Marlin dan saya. Iya. Oke. Terima kasih ya Marlin. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa pada tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih.